Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 14. Status pesan singkat dan mimpi yang menjadi nyata. Pagi yang menjelang siang. Hari itu hari yang tak pernah diduga sebelumnya. Grup WhatsApp yang beranggotakan 73 perusahaan menerima status pesan singkat, memberitakan, ada aksiden kecil, tuan muda Kenshin menabrak mobil mewah Lamborghini. Pemiliknya minta ganti, ini alamatnya, bos nanti akan datang ke TKP jam 1-an. Segera terbaca oleh puluhan pimpinan perusahaan. Karena pesan yang begitu singkat, akhirnya banyak penafsiran yang berlebih hingga menjadi heboh di kalangan grup tersebut. Termasuk ayahnya Kaori, yang sedang berada di kantor. Saat itu, Kaori tidak mengetahui jika Kenshin hari ini tidak masuk kerja, karena memang biasanya di hari Rabu, ia tidak bertugas membersihkan ruang admin 2. Sementara, status pesan WhatsApp itu sendiri, langsung mendapat banyak respon dari sejumlah pimpinan di perusahaan lain. Tercatat 5 bos di suatu perusahaan, siap sedia hadir dan bisa membawa mobil ataupun spare part originalnya. Lalu yang 3 lainnya menginfokan, mempunyai relasi dealer resminya. 1 lagi menginfokan siap membuat bodi dan pintunya balik seperti semula, dengan seorang teknisi handalnya. Tak cukup dengan itu, 15 bos perusahaan yang ada di luar negeri, siap sedia mengirim mobil baru dengan jenis yang sama jika diperlukan. Dan masih banyak lagi penawaran lainnya. Namun yang benar-benar dekat dengan lokasi kejadian saat itu, hanya ada 7 perusahaan yang di bawah bendera perusahaan raksasa ayahnya Kenshin. Salah satunya, adalah di tempat Kaori yang saat ini lagi bekerja. Dan yang paling khawatir ketika mendengar berita tersebut, tentu saja adalah ayahnya. Bagaimana tidak, Kenshin, yang merupakan anak bos besar, bekerja sebagai cleaning service di perusahaan ini, tiba-tiba mengalami aksiden yang di luar pengetahuannya. Ayah Kaori yang waktu itu di kantor, seakan mengalami serangan jantung. Kagetnya, bukan kepalang. Bagaimana nanti, jika terjadi hal yang tidak diinginkan dengan Kenshin? Lalu, ayahnya Kaori pun memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan mobil dengan secepatnya. Sebelum itu ayahnya menelpon Kaori. Kaori yang saat itu ada di kantor, di depan komputer kerjanya, tiba-tiba mendapat telepon ayahnya. Kaori, ayah pergi dulu ya, mungkin gak balik ke kantor. Mendengar ayahnya yang bicara dengan nada cepat, yang tidak seperti biasanya, membuat Kaori khawatir. Emang ada apa ya? Maklum, Kaori tidak mengetahui perihal aksiden yang dialami Kenshin, karena berita itu hanya diketahui oleh seorang bos yang memegang perusahaan. Tak menjawab pertanyaan Kaori, ayahnya langsung bertanya balik, Kaori, mobil Lamborghini yang ada di rumah itu keluaran tahun berapa ya? Kaori menjawab 2015 ya. Lalu ayahnya pun mengirimkan foto yang ada di WhatsApp ke Kaori. Kalau yang ini 1 tahun lebih lama ya, jawab Kaori lebih lanjut. Kaori pun mempertanyakan pertanyaan yang belum dijawab tadi. Emang ada apa ya, kok kelihatannya penting banget? Karena dirasa lama untuk menjawab pertanyaan tersebut, ayahnya pun hanya membagikan berita tersebut ke Kaori. Setelah itu dengan cepat-cepat, ayahnya meninggalkan kantor dan menuju ke tempatnya Kenshin. Kaori yang menerima dan membaca berita tersebut, seakan tak percaya, ternyata Kenshin hari ini tak ada di tempat ini. Rasa khawatirnya makin berlebih, lantaran melihat foto kondisi mobil Lamborghini, yang penyok di bodi dan pintunya. Namun ia segera berpikir positif. Jika terjadi hal yang parah pasti beritanya tidak seperti ini. Pemiliknya minta ganti. Kaori memang cerdas namun ia tidak bisa menutupi rasa gelisah dan khawatirnya. Tanpa pikir panjang, ia lalu mengambil tas kerja dan kunci mobilnya, lalu meninggalkan ruang itu. Kemudian ia pamit ke temannya, Heila, aku tinggal dulu ya. Kaori, kamu mau kemana? Temannya bertanya. Kaori pun menjawab, ini ada perlu sangat penting sekali. Sementara, selepas berita itu mendapat banyak respon. Tepat jam 12 kurang 5 menit, waktu akan masuk jam istirahat bagi karyawan. Kantornya Rena, kedatangan 2 mobil mewah Ferrari dan Mercedes yang mana milik 2 bos di perusahaan yang berbeda. Oleh security, segera saja dipersilahkan masuk. Dikiranya tamu dari perusahaan, maksudnya tamu relasi bisnis. Tak hanya security, rupanya Rena dan ayahnya serta teman-temannya pun beranggapan demikian.
ketika melihat dua mobil mewah tersebut berhenti di halaman kantornya. Namun, anggapan salah mereka segera terbayar lunas seketika itu juga. Ketika dua orang yang bos di perusahaan berbeda ini menanyakan perihal Kenshin pada security, dan bertemu dengan salah satu orang kepercayaan bos besar mereka yang saat itu masih ada di halaman luar. Lalu oleh security, kedua orang pemilik mobil mewah tersebut dipersilahkan masuk di lobi kantor. Rena, ayahnya, dan teman-temannya yang ada di situ, memandang dengan wajah senyuman sambil mempersilahkan mereka duduk di tempat yang disediakan. Namun, ada yang aneh. Ketika dua orang ini akan duduk, mereka malah menyapa dan tersenyum sambil merundukkan sedikit kepalanya. Tanda orang yang sedang hormat. Terlebih lagi mereka memanggil pemuda yang berseragam cleaning service itu dengan sebutan Tuan Muda. Rena yang tak percaya dengan apa yang dilihat dan didengarnya. Sama halnya ketika dia tak percaya dengan kata Kenshin 2 jam yang lalu, yang diutarakan dalam bahasa Inggris. What's I'm not here false? Yang artinya, apa saya agak salah dengar nih? Kini, raut wajahnya seakan berubah, memendam tanya yang begitu besar. Siapa sebenarnya cleaning service ini? Tak hanya Rena, Kenshin pun mulai merasa curiga. Kalau kejadian tentang dirinya sudah diketahui oleh pimpinan di sejumlah perusahaan milik ayahnya. Pertanyaan yang sama pun hadir dari para admin di kantor ruang tersebut, yang melihat seorang cleaning service ditemui orang yang bukan karyawan biasa. Belum habis rasa tanya dan penasaran yang ada di benak mereka masing-masing. Tiba-tiba, terdengar suara dari security yang ada di luar sana. Terlihat mereka sangat sibuk sekali mengatur lalu lintas. Dikarenakan ada sejumlah kendaraan dan mobil yang akan masuk di halaman kantor tersebut. 3 di antaranya, mobil yang bergaya sport, bertuliskan nama perusahaan besar yang ada di kota itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.